Ketemu lagi pemirsa, selamat datang di podcast Rembuk Jawa Timur, persembahan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Di sebelah kanan saya pemirsa, ini sudah ada anggota dewan yang unik sekali menurut saya, dengan udengnya, dengan pakaiannya yang bisa dibilang sangat mencerminkan kebudayaan Jawa Timur begitu ya. Kita akan cari tahu ini seperti apa sih sebenarnya stylenya Pak Eko atau Abah Eko, tapi ya itu adalah selingan gitu ya Abah Eko ya. Karena yang utama adalah kita akan membahas mengenai bagaimana pentingnya digitalisasi dan keterbukaan informasi untuk kemajuan Jawa Timur. Jadi Abah Eko ini alias Bapak Eko Wahyudi SHMH merupakan anggota Komisi A dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekaligus beliau ini juga sebagai pengurus di DPD Apersi Jawa Timur membidangi perizinan dan pertanahan. Betul begitu ya, Abah ya? Betul, Mbak. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita, saya penasaran dengan look Anda hari ini, style Anda hari ini, Abah. Ini menggunakan apa, Abah? Penasaran gimana, Mbak? Jadi kan Jawa Timur kan luas suku budayanya. Nah, udeng yang jenengan pakai ini berasal dari wilayah mana nih, Abah? Jadi kebetulan udeng ini saya bawa dari Banyuwangi, Mbak. Jauh dari Banyuwangi. Jadi pengrajin Banyuwangi saya beli, ya udah saya gunakan dengan kebanggaan. Ini saya sebagai warga Osing, warga Banyuwangi, saya gunakan udeng ini. Saya memang orang Banyuwangi, orang Osing yang jantan. Wah, tapi Bah, kalau kita bicara soal Banyuwangi ini ada yang terkenal, Bah. Apa, Mbak? Santetnya, Bah. Wah, ini santetnya. Saya takut deket-deket sama Abah gitu Eko ya? ini ya. Jangan takut ya. Aman ya, Bah ya? Aman. Alhamdulillah kalau gitu. Oke deh, Bah. Aman, Balik lagi ke laptop, Abah, terkait Yeah. dengan pentingan digitalisasi dan juga keterbukaan informasi untuk kemajuan Jawa Timur. Kalau Abah bisa menilai, Abah, ini sebenarnya seberapa penting sih, Bah, yang namanya digitalisasi dan keterbukaan informasi? Iya. Jadi kalau kita saat ini memang kita harus ngikuti zaman saat ini ya. Jadi digitalisasi, kalau kita bicara digitalisasi memang sudah zamannya. Jadi kita sebagai Provinsi Jawa Timur, provinsi yang sangat besar, ya harus jangan digitalisasinya harus kita utamakan jadi yang utama. Jadi gitu. Kalau kita bicara keterbukaan informasi, dan ini memang sudah diatur oleh sebuah undang-undang bagaimana kita sebagai penyelenggara pemerintah daerah, kita harus memberikan keterbukaan ruang yang baik untuk masyarakat sehingga masyarakat tidak seudon kepada penyelenggara pemerintah saat ini. Kan seperti itu. Karena itu sudah diatur oleh undang-undang, jadi kita memang harus terbuka. Jadi kita harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan dengan terbuka dan baik. Iya benar, ini mengurangi yang namanya suuzon. Saya setuju. Iya betul. Karena kalau kita bicara soal angka yang besar, entah itu PAD, pendapatan asli daerah, itu kan pasti angkanya luar biasa ya. Luar biasa Jawa Banyak Timur. banget Jawa Timur. Apalagi kemarin tuh katanya mencapai targetnya lah, Abah. Itu PAD Jawa Timur. Jadi memang harus diketahui secara bersama-sama ini larinya kemana, peruntukannya untuk apa PAD gitu. Makanya disitulah pentingnya keterbukaan informasi tadi, disitulah kita hadir memberikan sajian kepada masyarakat Jawa Timur agar masyarakat Jawa Timur itu bisa menikmati apa yang harus kita berikan kepada mereka. Betul, betul. Efisiensi dan juga efektif serta transparansi gitu ya. Betul. Abah kalau melihat digitalisasi sekarang, masyarakat kita itu juga belum sepenuhnya paham mengenai digitalisasi begitu ya. Ya nggak munafik ya, Bah ya. Betul. Masih ada orang yang gagap teknologi gitu, Bah. Tapi sementara peraturannya itu sudah ke arah sana, ke arah digitalisasi, sudah mengharuskan semua layanan publik, semua yang namanya keterbukaan informasi itu harus berbasis digitalisasi. Nah, kalau menurut jenengan, apakah sebenarnya digitalisasi dan juga keterbukaan informasi ini adalah suatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat juga? Tentunya kita bicara digitalisasi memang sesuatu yang sangat dibutuhkan ya. Jadi memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu tadi, kalau kita manual terus, nah, kan jauh dari
transparansi tadi kan jauh dari informasi yang kita dapat kalau manual aja kan, tapi kan nggak mungkin provinsi yang besar seperti Jawa Timur kan nggak mungkin kalau kita ketinggalan apa istilahnya tidak digitalisasi kan nggak mungkin. Kita sudah mengarah dari provinsi Jawa Timur ini sudah lebih maksimal, kita banyak program, kita banyak kegiatan, banyak rencana, anggaran kita maksimalkan bagaimana digitalisasi di Jawa Timur ini bisa betul-betul dinikmati oleh masyarakat Jawa Timur. Dan itu tadi kalau kita bicara keterbukaan informasi, itu tadi targetnya itu tadi masyarakat Jawa Timur puas dengan layanan apa yang diberikan oleh pemerintah saat ini. Baik, ini harapannya memang masyarakat bisa puas begitu Pak dengan apa yang diberikan oleh pemerintah begitu ya. Jangan semata-mata kalau ada kendala-kendala jadi pemerintah begitu Pak yang disalahkan. Jangan disalahkan gitu, tapi juga harus diapresiasi begitu ya dengan segala macam perubahan-perubahan serta inovasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Kemudian masalahnya nih Pak terkait dengan digitalisasi, internet, akses internet, ini ternyata nggak semua wilayah juga bisa terkena itu yang namanya internet. Terkena deh mungkin, kena ada saluran optiknya, ada kabel optiknya, tapi ternyata kecepatannya itu tidak sesuai, tidak stabil dengan yang diinginkan. Lemot lah bahasa zaman sekarang. Lemot. Jadi ya itu tadi, jadi kita harus bisa menambahkan apa yang menjadi kekurangan. Nah, jadi digitalisasi tadi apa yang kurang kita berikan kepada masyarakat, karena kalau kita bicara jaringan saya yakin di Lumajang itu sudah hampir menyeluruh kan. Tadi mungkin hanya ada beberapa pelosok aja yang ada kurang cepat atau bagaimana kan itu. Jadi memang seperti itu aja. Baik. Sejauh ini sebenarnya masyarakat itu menilai yang namanya keterbukaan informasi seperti apa sih Abah kalau dari dapilnya jenengan? Kalau kita bicara keterbukaan, jadi masyarakat saat ini kan mudah untuk membuat sebuah pengaduan, melihat bagaimana pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan saat ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada apa enggak. Masyarakat sekarang bisa melihat, karena itu memang sudah diatur kan oleh undang-undang kan sudah diatur. Jadi masyarakat bebas melihat, menilai apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah saat ini, baik eksekutifnya maupun legislatifnya, itu masyarakat bisa menilai. Jadi itu tadi paling tidak untuk meminimal hal-hal yang negatif tadi, yang suudon tadi loh. Jadi, yang bikin suudon yang bikin suudon tadi loh. Jadi minimal itu, minimal hal-hal yang sifatnya negatif lah. Jadi seperti itu. Jadi dengan digitalisasi, dengan keterbukaan informasi, paling tidak mereka merasa, oh iya, saya bisa berbuat. Mungkin pemerintah kurang yang dilakukan saat ini. Saya punya ide seperti ini. Masyarakat bisa. Oh bisa ya? Masyarakat silakan. Kalau mau membuat sesuatu ide yang sifatnya untuk membangun daerahnya, silakan masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi usulan-usulan tersebut. Itu memang nggak masalah kan gitu. Namanya juga keterbukaan kan gitu. Betul. Jadi tidak ada hal yang sangat dirahasiakan karena memang itu sudah diatur oleh undang-undang. Jadi seperti itu. Informasi-informasinya apa aja yang sekiranya perlu dibuka ke publik nih Abah? Jadi kalau kita bicara informasi keterbukaan itu tadi masyarakat sekarang kan bisa menilai tadi ya. Jadi keterbukaan terkait dengan anggaran, terkait dengan pelayanan, apa yang kurang, anggaran ini untuk apa, masyarakat sudah bisa menilai. Jadi masyarakat itu sudah enggak, artinya sudah pintar sudah pintar. Jadi sudah pintar. Oh ya, APBD kita saat ini kalau kita bicara Jawa Timur sekian, ya 35 triliun lah. Kalau di kabupaten masing-masing rata-rata kan 2 sampai 3 kan. Nah, itu masyarakat sudah paham, sudah ngerti gitu, dengan keterbukaan yang saat ini ada. Itu terkait dengan PAD atau APBD begitu ya? Iya, dengan anggaran yang ada. Dengan anggaran yang ada. Tapi kalau terkait dengan perizinan balik lagi nih ya, mungkin pemirsa Anda juga bisa melihat keterbukaan informasi sudah sejauh mana proses perizinannya itu berlangsung gitu ya? Juga bisa. Jadi masyarakat dengan adanya keterbukaan informasi ini, masyarakat juga bisa melihat. Jadi, oh ya, jadi dengan digitalisasi, keterbukaan, kalau yang biasanya membuat paspor mungkin bisa manual ya. Terus kalau sekarang kan sudah pakai digitalisasi online, online kan sudah bisa buat paspor pakai online. Aplikasi. Iya, pakai aplikasi kan sudah bisa. Dan itu adalah wujud daripada
layanan pemerintah kepada masyarakatnya kan, supaya masyarakat tidak susah payah datang ke kantor imigrasi untuk mengurus paspor. Itu diantaranya kan seperti itu. Jadi itulah, jadi diantaranya seperti itu antaranya layanan tadi digitalisasi tadi tersebut. Baik. Tadi sudah disampaikan oleh Abah Eko gitu ya, bahwa memang digitalisasi dalam pelayanan publik, dalam hal pemerintahan apapun itulah yang bersinggungan sekali dengan kita, erat kaitan dengan aktivitas kita. Kemudian juga dengan keterbukaan informasi sejauh mana memang APBD ini dijalankan dengan baik, program-program pemerintah itu dijalankan dengan baik, itu sudah diupayakan oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi masing-masing dengan semaksimal mungkin begitu pemirsa. Jadi ya tidak ada yang perlu diragukan lagi gitu. Tapi tentu pasti akan ada tantangan dan juga permasalahan-permasalahan. Kita akan bahas mengenai permasalahan dan juga tantangannya sesaat lagi, tetap bersama kami. Baik, tadi sudah dikasih tahu gitu ya sama Abah Eko mengenai ternyata dengan adanya digitalisasi dan juga keterbukaan informasi ini akan mempermudah birokrasi juga dan mempermudah seluruh administratif layanan publik gitu bagi masyarakat. Ending-endingnya sebenarnya balik lagi ke masyarakat pemirsa. Tapi tentu saja akan ada tantangan. Tantangannya itu adalah dengan banyaknya aplikasi-aplikasi ini gitu loh. Masyarakat itu paham apa enggak gitu, bisa mencerna dengan baik apa enggak, bisa menggunakannya apa enggak. Nah itu tuh kemudian yang kita tanyakan sama Abah Eko. Abah Eko, masyarakat ini sejauh ini gimana? Banyaknya aplikasi-aplikasi yang menunjang layanan digital, tapi kan balik lagi nih, tingkat literasi digital masyarakat itu berbeda. Nah, bagaimana kemudian Abah Eko ini bisa meminimalisir, memberikan gagasan lah melalui Komisi ADPRD Jawa Timur terkait dengan adanya ketimpangan literasi digital antar wilayah, meskipun dalam satu desa, dalam satu kota begitu atau kabupaten begitu, Abah. Jadi paling tidak dengan banyaknya aplikasi itu ya, jadi itu hal yang memang harus kita perhatikan ya. Jadi kita sebagai pemerintah provinsi, bagaimana layanan di daerah itu memang betul-betul bisa dinikmati kan. Jadi ya kita harus bisa memantau dengan digitalisasi itu apa yang sudah terjadi dan apa yang akan kita lakukan. Jadi paling tidak kita sebagai pemerintah provinsi, kita harus memahami betul dan apa yang menjadi langkah kita selanjutnya. Jadi paling tidak kita ada upaya-upaya dan ada tindakan-tindakan yang akan kita lakukan agar digitalisasi aplikasi yang saat ini ada itu bisa betul-betul bisa dinikmati, bukan hanya sebatas aplikasi yang ada tetapi masyarakat masih menggunakan calo. Artinya itu jangan sampai menggunakan calo. Tadi aplikasi banyak, sistem banyak, digitalisasi sudah dimaksimalkan, tetapi masyarakat karena nggak mau ribet, padahal pemerintah tujuannya kan sudah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat bagaimana untuk mengurus hal-hal yang memang sifatnya untuk kepentingan beliau, bagaimana bisa dinikmati oleh masyarakat dengan mudah. Tetapi kadang masyarakat itu agak ribet kan gitu. Betul. Itu tadi. Nah, bagaimana kita bisa menekankan SDM yang memang handal, yang memang punya berpotensi memberikan layanan yang baik terkait nyambungnya antara digitalisasi dengan layanan yang prima tadi. Baik. Itu yang kita harapkan. Sosialisasi itu juga pasti akan masuk begitu Pak ya, sebagai upaya untuk menyamaratakan literasi digital masyarakat gitu. Tapi gimana caranya Pak? Kalau sosialisasi mungkin pemerintah sudah maksimal ya, artinya sudah lebih maksimal lagi ya. Tetapi itu tadi pemahaman masyarakat kan kadang kurang. Jadi masyarakat kadang males ribet. Betul. Jadi dengan walaupun itu sudah pemerintah sudah memberikan kemudahan dengan adanya banyaknya aplikasi-aplikasi terkait dengan semuanya proses perizinan, proses apapun yang ada saat ini kan sudah serba digital. Betul. Ya. Nah, tetapi kan kadang itu tadi masyarakat males ribet kan gitu kadang kan itu. Akhirnya itu tadi. Jadi menggunakan cara-cara yang nggak baik kan gitu. Betul. Tapi dengan ada juga masyarakat yang memang betul-betul menikmati. Nah, kadang terkait dengan keterbukaan informasi ya, masyarakat juga di situ bisa menggunakan juga. Iya. Jadi dengan layanan digital yang kurang mumpuni, layanan digital yang kurang baik,
dan aplikasi-aplikasi yang tidak baik, yang tidak nyambung dengan keadaan saat ini, kan masyarakat juga bisa memberikan informasi kepada stakeholder yang ada kan. Baik, apalagi balik lagi ya, kalau kita boleh singgung sedikit, di wilayah Lumajang dan juga Jember ini sudah punya layanan aduan gitu yang sudah dikenal oleh masyarakat begitu betul, ya. Iya betul. Kalau terkait dengan manfaat konkret yang dirasakan nantinya oleh masyarakat jika digitalisasi dan juga keterbukaan informasi ini berjalan dengan mulus, tentu kalau kita bicara soal mulus itu kan masih proses menuju mulus lah istilahnya. Tapi kalau misalkan kita bisa berandai-andai ketika digitalisasi ini sudah sukses dilaksanakan, seluruh 38 kabupaten kota di Jawa Timur sudah punya akses digital, akses internet yang memadai menunjang adanya transformasi digital layanan publik dan sebagainya. Terus juga keterbukaan informasi juga sudah dirasakan oleh masyarakat. Ini apa yang kemudian akan dirasakan oleh masyarakat? Tentunya manfaat dan manfaatnya kan pasti banyak yang terasa. Jadi kalau kita bisa bicara bidang pelayanan publik, digitalisasi, masyarakat bisa mengurus perizinan secara online. Tadi ya, seperti aplikasi-aplikasi kan bermunculan di situ banyak kan. Nah, disitulah bagaimana kita bisa menghemat diri sebetulnya, menghemat baik waktu maupun transportasinya atau bagaimanapun. Itu kan kita sebetulnya diberikan kemudahan tadi. Nah, tapi itu tadi, kadang masyarakat itu agak ribet gitu loh. Agak ribet kadang. Padahal itu tadi, pemerintah sudah hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi masyarakat sendiri kadang kurang bisa menikmati. Bukan karena sosialisasinya yang kurang, tetapi karena memang masyarakatnya masih... Karakternya ya? Dari karakter tiap daerah orang mungkin berbeda kan seperti itu. Kalau gitu Bah, boleh dikasih tahu kuncinya gimana caranya Abah bisa merangkul karakter masyarakat yang nggak mau ribet tadi itu Bah? Nah, ya kita kuncinya ya kita harus betul-betul memberikan pemahaman. Jadi memang sebuah kewajiban dan keharusan sesuatunya memang harus jurus sendiri, kan seperti itu. Jadi mereka diberikan pemahaman, jadi diberikan pengetahuan. Seperti inilah, untuk ngurus sesuatu itu harus seperti ini. Nah, kalau memang ada pengaduan ya seharusnya seperti ini. Jangan langsung ujuk-ujuk semuanya pengaduan disampaikan ke dewan, kan gitu. Kan memang sekarang kan banyak ya aduan-aduan. Bukan berarti dewan menolak aduan tidak, tetapi paling tidak berbagi tugas. Jadi minimal paling tidak aduan, baik apa itu yang sifatnya kepentingan masyarakat ataupun yang sifatnya itu untuk para pengusaha-pengusaha, paling tidak itu kita buat diskusi aja. Baik, berarti memang sudah melakukan berbagai upaya ya untuk menjaring. Kalau upaya itu ya kita selalu lah kita berupaya bagaimana masyarakat itu bisa menikmati apa yang menjadi tugas-tugas kita sebagai anggota dewan. Bagaimana masyarakat bisa menikmati semuanya apa yang ada di hadapan mereka kan. Tapi kita juga penasaran loh, saya sebagai masyarakat awam juga penasaran. Di DPRD Jatim sendiri keterbukaan informasi terkait dengan anggaran ataupun program kerjanya itu sudah lengkap tersedia di websitenya belum sih, Abang? Pastinya kalau saya itu sudah terjadi dan memang itu sebuah keharusan. Setiap instansi itu memang harus sekarang modelnya gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang disembunyikan lagi. Jadi semua instansi baik OPD dimanapun dan OPD apapun itu harus bisa memberikan keterbukaan tadi. Jadi terkait anggaran, terkait layanan itu harus sudah terbuka semuanya. Jadi tidak ada hal yang ditutupi lagi. Jadi minimal itu tadi. Jadi paling tidak mereka bisa bekerja dengan baik. Jadi mereka tidak hanya sebatas melayani, tetapi mereka juga ada yang nilai kan gitu. Jadi tidak hanya sebatas bekerja bulanan dapat gaji, dikira tidak ada. Masyarakat sekarang bisa menilai kinerjanya mereka kan gitu. Jadi bisa melihat instansi-instansi saat ini yang ada berapa anggarannya, anggaran segini untuk apa, itu masyarakat bisa menilai. Dan itu di website-nya itu sudah ada. Dan apalagi pemirsa ya, yang terkait dengan anggaran maupun program, ini DPRD Jawa Timur sendiri sudah punya website resmi yang mana ini secara berkala seringkali memberitakan aktivitas-aktivitas dari anggota dewan sendiri gitu ya, Abah ya. Dan itu menurut Abah penting nggak sih dipunyai atau dipertahankan oleh DPRD Jawa Timur? Tentunya kita sebagai pelayan masyarakat, kita sebagai representasi masyarakat, kita sangat penting. Jadi kita menampilkan apa yang kita lakukan itu sesuatu yang sangat penting.
Jadi harus kita lakukan. Jadi bukan hal yang buruk kita tampilkan, hal yang baik kita sembunyikan ataupun sebaliknya. Tapi apa yang kita lakukan, kita tampilkan itu memang sangat penting. Gitu. Jadi penting banget lah kita tampilkan, kita wujudkan. Karena itu tadi wujud daripada apa yang kita lakukan untuk memberikan bukti kepada mereka. Ini sebagai salah satu upaya untuk melawan yang namanya trust issue kepada pemerintahan Provinsi Jawa Timur ataupun trust issue kepada anggota legislatif ya, yang mana di sini adalah anggota DPRD Jawa Timur gitu. Karena kalau misalkan jelas begitu ya, uang-uang yang selama ini digelontorkan dan dikelola itu kemana aja, otomatis trustnya masyarakat bertambah. Kalau trustnya masyarakat bertambah, kolaborasi dan juga masyarakat akan lebih kooperatif lagi ke depannya, begitu ya, Bang ya. Kita akan bahas mengenai hal ini, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Masih di podcast Rembuk Jawa Timur, pemirsa masih membahas juga tentang pentingnya digitalisasi dan keterbukaan informasi untuk kemajuan Jawa Timur. Kalau kita ngomongin soal digitalisasi, keterbukaan informasi, digitalisasi adalah sesuatu hal yang niscaya, itu pasti akan terjadi, mau nggak mau, suka nggak suka, untuk kehidupan kita. Kemudian kalau terkait dengan keterbukaan informasi itu sebenarnya hal-hal yang diinginkan begitu ya oleh masyarakat kita nih, Abah Eko. Abah Eko, pemirsa sebentar deh. Tadi tuh saya sempat ngelihat juga internet riset gitu ya, Abah Eko ya. Ternyata Abah Eko ini merupakan legenda bansernya Lumajang nih. Yeah. Boleh disinggung sedikit dong sebelum kita masuk mengenai tema kita pada hari ini nih, Abah. Jadi saya memang di Lumajang itu ya orang yang memang ingin dekat dengan para ulama. Jadi saya aktif di gerakan pemuda KNU-an di Lumajang, walaupun saya pendatang, bukan asli orang Lumajang, tetapi saya ingin dekat dengan para kiai. Walaupun saya bukan santri, tapi saya ingin dekat dengan para kiai. Dengan itulah saya harus dekat dengan para kiai. Gimana caranya? Saya harus aktif di organisasi NU, di antaranya kepemudaan, pemuda Ansor, dan saya aktif di Banser. Dan pada saat itu saya ada di Komandan Banser di Lumajang, sehingga banyak santesan ya, yang artinya di situ saya bisa berpikir dengan adanya hubungan yang saya bangun ini, paling minimal saya banyak saudara di Lumajang. Ya, makanya dijuluki legenda Abah Eko, legenda Banser Lumajang. Nah, kalau Abah Eko itu sebetulnya julukan kalau di Lumajang itu orang setelah naik haji sebetulnya. Oh, bukan gitu. Jadi jadi kalau di Lumajang itu kalau setelah menunaikan ibadah haji itu dipanggil Abah. Kalau di Banyuwangi Pak Haji. Pak Haji. Kalau di Lumajang Abah Eko. Makanya Abah itu kan biasanya untuk orang yang lebih tua, sudah sepuh begitu kan. Tapi saya juga sudah sepuh. Nggak kelihatan, masih muda kok. Gitu ya. Oke. Terkait dengan tadi Anda begitu dekat sekali dengan para ulama-ulama NU, artinya pasti ada nilai-nilai, terutama nilai kejujuran yang support banget sama tema kita pada hari ini, yaitu keterbukaan informasi, harus transparan. Apakah itu juga diajarkan oleh ulama-ulamanya dengan ketika berkarir dalam politik, kemudian diimplementasikan di sini nih, di pemerintahan nih? Tentunya semuanya, kalau saya kebetulan beragama Islam dan saya dari kiai ya, jadi memang banyak ajaran-ajaran para kiai-kiai kita di Jawa Timur yang mengajarkan bagaimana kita bisa memberikan informasi yang baik kepada masyarakat dari sisi agama maupun dari sisi pemerintahan. Jadi kita harus bisa memberikan informasi yang betul untuk masyarakat. Itu bukan hanya sebatas saya sebagai anggota dewan tidak, tapi bagaimana saya sebagai seorang santri, walaupun saya tidak pernah mondok, tetapi kiblat kita derek kiai. Jadi itu yang saya buat panutan. Saya harus belajar bagaimana kiai bersikap, bagaimana kiai-kiai, para tokoh-tokoh NU yang ada di Jawa Timur ini berbuat, saya ikuti dan saya berkiblat kepada mereka semuanya. Makanya itu pemirsa, nggak salah juga kalau misalkan kemudian masyarakat Lumajang Jember ini percaya sama jenengan gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberikan kepercayaan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Lumajang yang masih memberikan
amanahnya kepada saya untuk menjadi wakil rakyat yang ada di Lumajang. Dan saat ini saya sebagai anggota DPRD Provinsi tentunya mewakili masyarakat Lumajang dan Jember. Oke, ini menjadi bukti sebenarnya ya kalau masyarakat Lumajang, Jember ini masih percaya sama jenengan, masih memilih jenengan, itu artinya kan ada suatu hal, ada value-value terkait dengan transparansi begitu ya kepada masyarakat yang terus diterapkan begitu ya Abah ya. Nilai-nilai apa sih Abah yang sebenarnya jenengan terapkan begitu Abah biar masyarakat tuh percaya gitu sama jenengan? Ya, saya hanya mengajak kepada mereka masyarakat di Lumajang, jadi mengajak mereka untuk memberikan keterbukaan informasi, transparansi terkait bagaimana diri kita, sejatinya kita ini bisa berbuat apa tidak. Jadi kita harus memberikan, inilah saya hadir. Ya? Jadi inilah saya harus hadir, bisa memberikan contoh yang baik kepada mereka bahwasanya saya juga butuh masyarakat bukan pada saat saya mencalonkan, tetapi setelah saya selesai usai pemilihan, saya tetap bagaimanapun tetap butuh mereka untuk didukung. Kalau saya sehebat apapun diri saya, tanpa dukungan mereka semuanya, walaupun sudah selesai pencalonan, saya tidak ada artinya dan tidak ada apa-apanya. Betul. Nah, jadi dukungan bukan hanya sebatas pada saat mau nyalon, tetapi juga dukungan pada saat saya menjabat, bagaimana sekiranya saya menjadi wakil rakyat yang bisa menjaga amanah itu supaya transparansi itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Benar. Karakteristik masyarakat Lumajang dan juga Jember ini kayak gimana sih? Otomatis kalau kita sudah tahu sebenarnya karakteristik masyarakat Lumajang dan juga Jember, yang mana itu adalah dapilnya jenengan ya, Abah ya. Otomatis tantangan-tantangan terkait dengan digitalisasi, juga keterbukaan informasi itu jadi lebih mudah untuk diatasi kan. Nah, karakteristiknya dari masyarakat Lumajang dan Jember ini seperti apa, Abah? Tentunya kalau kita bicara karakter ya, jadi setiap daerah itu memang beda ya. Jadi kalau kita bicara Lumajang, karakternya mungkin beda dengan Jember. Kalau kita bicara bagaimana digitalisasi di Lumajang, itu mungkin sampai saat ini respon daripada masyarakat sudah maksimal, tetapi memang kita juga butuh sosialisasi lebih baik lagi bagaimana sekiranya respon masyarakat di Lumajang itu terkait dengan digitalisasi maupun keterbukaan informasi ini betul-betul bisa diterima oleh masyarakat di Lumajang. Jadi memang harus bagaimana kita hadir supaya masyarakat bisa puas terkait dengan keterbukaan informasi tersebut ataupun digitalisasi yang menjadi program-program dan target-target pemerintah agar masyarakat bisa melakukan apa yang menjadi keinginan mereka supaya mereka bisa menikmati untuk bisa hidup lebih baik, kan seperti itu. Satu lagi kan dengan adanya keterlibatan jenengan di NU, di Banser, itu juga jadi saluran ya. Sebagai sarana atau sebagai alat, wadah, betul, alat juga keterbukaan informasi ini. Jadi masyarakat juga bisa mengetahui aktivitas jenengan di DPRD Jatim seperti apa yang sedang diagendakan sama Komisi A DPRD Jatim melalui jenengan, melalui Banser tadi, dan juga lembaga-lembaga organisasi masyarakat tadi gitu ya, Abah ya. Kemudian Mbak kalau melihat sejauh ini bagaimana para organisasi masyarakat yang jenengan rangkul di Lumajang dan juga Jember, ini sebenarnya harapan mereka apa sih terkait dengan digitalisasi dan juga keterbukaan harapannya informasi? Tentunya ingin apa yang menjadi program-program ataupun target pemerintah ini memang betul-betul bisa dinikmati kan. Harapannya cuma satu, kemudahan. Jadi masyarakat itu cuma satu aja tuh, apa keinginannya? Berikan layanan yang terbaik, itu aja. Jadi apapun aplikasinya, apapun strategi dari pemerintah, apapun upaya dan berapapun anggaran, kalau tidak dilakukan dengan segala totalitas, baik SDM maupun infrastrukturnya tidak disertai kebersamaan untuk memberikan pelayanan, itu juga nggak akan bisa terwujud. Jadi apapun, jadi walaupun anggarannya besar, terus infrastrukturnya bagus, tetapi tidak disupport dengan SDM yang ada, juga masyarakat kadang kan susah juga kan untuk
untuk bisa menikmati itu kan kadang susah juga. Berarti Jadi ini bagaimana? Ini harus bisa bersinergi. Jadi tidak pada banyak pintu dari saling berseberangan ataupun tidak bersinergi antara dinas atau OPD-OPD yang lain atau OPD-OPD yang bersangkutan atau bagaimana tidak bersinergi, ini menjadi kendala juga kan seperti itu. Oke, tidak sinergi, belum adanya. Saya nggak bilang tidak, tapi belum maksimal. Belum maksimal sinergitas yang dilakukan oleh OPD-OPD ataupun dinas terkait ini. Betul. Yang mungkin menjadi kendala. Harapannya oleh masyarakat Lumajang dan juga Jember, ini bisa yuk sinergi yuk gitu loh, biar yang namanya pelayanan publik, kemudian keterbukaan informasi serta digitalisasi itu juga bisa maksimal dirasakan oleh masyarakat begitu ya. Baik, terakhir mungkin bisa disampaikan kepada mitranya jenengan lagi, pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun masyarakat begitu ya, terkait dengan adanya digitalisasi dan juga keterbukaan informasi, monggo. Jadi saya berharap nantinya digitalisasi dan keterbukaan informasi ini betul-betul bisa dirasakan. Dan saya optimis sebagai anggota DPRD Jawa Timur dan selalu yang akan terus berupaya mengatasi tantangan, dan harapan kami juga Jawa Timur menjadi provinsi yang lebih baik dan lebih transparan, kan seperti itu. Harus dong, karena ekosistem kita ke depannya adalah ekosistem digital yang semuanya bisa diakses real time, langsung gitu ya, langsung bisa diakses di mana saja, kapan saja. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya kucing-kucingan dokumen, nggak ada ya Pak ya? Betul. Nah, minimal kan itu. Jadi itu kan diantaranya yang diharapkan oleh pemerintah, minimal tidak ada permainan-permainan yang sifatnya merugikan masyarakat, kan seperti itu. Jadi pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan berbagai macam strategi-strategi ini, bagaimana masyarakat itu bisa menikmati kemudahan yang ada saat ini. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Abah Eko sudah main-main di podcast Rembuk Jawa Timur yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya mau ketemu lagi pokoknya sama Abah Eko. Semua kita ketemu lagi ya Abah Eko ya. Makasih. Senang banget. Siap deh kalau gitu. Kita ngobrolin lagi terkait dengan pemerintahan dan program kerjanya dari Komisi A DPRD Jawa Timur ini seperti apa. Saya Sina Prawira dan juga Abah Eko dari Lumajang Jember, fraksi Gerindra, Komisi A DPRD Jawa Timur pamit undur diri. Sampai jumpa.